mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati dengan materinya berupa yang pertama ada tingkatan keanekaragaman hayati, yang kedua ada ancaman keanekaragaman hayati, yang ketiga ada pelestarian keanekaragaman hayati, dan yang keempat ada manfaat keanekaragaman hayati. Lalu untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, ekosistem, dan contohnya di Indonesia melalui kegiatan diskusi secara aktif. Yang kedua, secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan observasi gambar literatur, peserta didik dapat menganalisis manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Lalu tujuan pelajaran yang keempat adalah peserta didik mampu mengidentifikasi data yang diperoleh dari pengamatan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem di lingkungan sekitar serta pemanfaatannya secara tepat dan teliti. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengkaitkan hubungan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara sistematis. Baik, Ibu mau memastikan saja, apakah kalian semua sudah membaca dan memahami modul yang sudah Ibu berikan pada grup WhatsApp minggu lalu? Sudah Bu. Oke, bagus murid-murid. Dengan adanya kalian mempelajari modul terlebih dahulu, diharapkan kalian bisa lebih memahami materi mengenai keanekaragaman hayati ini. Ibu ada suatu pertanyaan. Apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian semua ada banyak jenis hewan dan tumbuhan, atau apakah hanya ada satu? Ya, silakan Eni. Ada banyak jenis tumbuhan dan hewan Bu. Ya, silakan Sehro. Dan tidak hanya ada satu macam saja, tapi beraneka macam jenis tumbuhan dan hewan ada di sekitar kita. Tepuk tangan teman-teman. Bagus kalian semua. Benar bahwa itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya suatu variasi bentuk, penampilan, dan ciri-ciri lainnya. Dengan mempelajari keanekaragaman hayati ini, diharapkan kalian akan lebih mengenal mengenai tingkatan keanekaragaman hayati dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu ada suatu gambar mengenai suatu ekosistem. Di sini ada bunga sepatu, ada belalang, ada kata, ada ulat, dan juga ada decomposer. Menurut kalian ini ekosistem apa ya? Ada yang tahu? Ya, silakan bisa. Keanekaragaman ekosistem sawah Bu. Ada yang lain? Ya, silakan Seni. Keanekaragaman ekosistem kebun Bu. Yang benar adalah jawabannya dari Dani, bahwa ini adalah keanekaragaman ekosistem kebun. Dicirikan dengan adanya bunga sepatu, dan juga ada belalang, dan juga ada kata. Sedangkan ciri utama pada ekosistem sawah adalah adanya Tanaman padi Bu. Padi Bu. Bisa diulang anak-anak? Tanaman padi Bu. Baik, kalau di sawah itu ekosistemnya dicirikan dengan tanaman padi. Selanjutnya,
Pada gambar ada bunga sepatu yang mempunyai beragam warna, Bu, dan itu termasuk keanekaragaman gen. Ya, benar. Jawabannya dari Emi. Bunga sepatu termasuk ke keanekaragaman gen. Tumbuhan bunga sepatu yang beraneka warna memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam hal warna. Lalu untuk keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis, apakah ada yang bisa menunjukkan mana yang termasuk? Ya, silakan, Serok. Ular, Bu, termasuk ke dalam keanekaragaman spesies atau jenis. Karena setahu saya ular kobra terdiri dari jenis-jenis yang berbeda. Ya, benar sekali jawabannya dari Zaro. Apresiasi dulu dengan tepuk tangan, teman-teman. Ular kobra merupakan sebutan umum dari ular yang berasal dari genus Naja. Untuk spesiesnya sendiri, ular kobra terdiri dari banyak spesies. Seperti ada ular kobra India, ada ular kobra leher hitam, ada ular kobra Mesir, dan itu merupakan termasuk keanekaragaman spesies ataupun jenis. Terima kasih atas jawabannya Eni dan Zahro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Flora dan fauna merupakan keanekaragaman hayati yang perlu diperhatikan oleh manusia. Kepunahan flora dan fauna bukan suatu gejala yang baru. Beberapa ratus tahun yang lalu, sebagian besar flora dan fauna telah berkurang karena adanya kegiatan manusia. Di sisi lain, manusia juga menjadi satu-satunya makhluk hidup yang mampu membendung dan menjaga agar kepunahan dari flora dan fauna tidak terjadi. Hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusakan dan pemusnahan habitat. Lalu ada masuknya jenis hewan peliharaan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Yang ketiga, penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat yang dimanfaatkan secara berlebihan. Lalu ada terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem. Pencemaran lingkungan ini bisa meliputi pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Lalu adanya terjadi perubahan iklim global. Lalu ada juga adanya perkembangan industri, pertanian, dan juga perhutanan. Dan yang terakhir adanya eksploitasi yang berlebihan saat penambangan logam dan pemanfaatan biota dalam laut. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian secara ex situ dan pelestarian secara in situ. Apakah di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu pelestarian ex situ dan pelestarian in situ? Ya, silakan Mbak Disa. Pelestarian in situ dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk hidup lainnya. Jika dibidangkan ke tempat lain, contoh tanaman nasional dan cagar alam, Indonesia saat memiliki 30 tanaman nasional dan ratusan cagar alam, sehingga flora dan fauna asli Indonesia memiliki kesempatan baik untuk hidup terus, tentu apabila peraturan pemerintah dihapus. Ya, kalau yang pelestarian X itu ada yang tahu? Ya, silakan Dani. Pelestarian secara ex situ dapat melakukan cara-cara sebagai berikut: kebun koleksi, kebun plasma muka, kebun raya, penyimpanan dalam kamar-kamar souvenir, kebun binatang. Ya, semua jawaban dari Disa dan dari itu benar. Tepuk tangan teman-teman. Untuk lebih ringkasnya, Ibu akan menjelaskan ya. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman
makhluk hidup yang terdiri dari flora dan fauna yang dilakukan di tempat asli dari makhluk hidup tersebut, atau dengan kata lain dilakukan pada habitatnya. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara makhluk hidup yang berupa flora dan fauna tersebut dikeluarkan dahulu, lalu dipindahkan ke tempat lain dan dipelihara di tempat tersebut. Nah, sekarang kalian akan menyaksikan video yang akan menunjukkan bahwa kegiatan manusia berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Silahkan ditonton murid-murid. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya, nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya, seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu, apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas, kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja, karena nyatanya ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta kalau hutan itu nyatanya deket banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang nggak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya, ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen ngebuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup ngebiayain 100 ribu orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan ngejaga hutan. Sebarin video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Oke anak-anak, menurut kalian video kali ini membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Ayo Bu, Ya, ini silakan. video tentang penebangan hutan yang menurunkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Bagus jawabannya nih. Tepuk tangan. Nah, kali ini kalian sudah tahu, sudah diberi contoh adanya kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap keanekaragaman hayati. Sekarang silakan kalian berkelompok dan mendiskusikan mengenai kegiatan manusia yang memiliki pengaruh terhadap keanekaragaman hayati, baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Ibu akan kirimkan LKPD di grup WhatsApp, lalu kalian akan mengamati dan mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian ibu akan beri waktu sekitar 30 menit untuk mendiskusikan secara berkelompok mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Lalu perwakilan kelompok akan mempresentasikan di depan. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak Bu.
Ya, Baik, Bu. silahkan kalian untuk berdiskusi dulu ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak, waktu 30 menit sudah habis. Silahkan perwakilan kelompok untuk maju untuk memaparkan hasilnya. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati ataupun dia disebut dengan dampak negatif itu ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, perusakan habitat. Perusakan habitat ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, misalnya penebangan hutan ataupun hanya hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian atau dijadikan sebagai pemukiman atau dan akhirnya tumbuh menjadi suatu perkotaan. Kedua, pencemaran atau polusi. Polusi ini disebabkan adanya bahan pencemar yang dapat membunuh mikroba jamur hewan dan tumbuhan. Ketiga, perubahan tipe tumbuhan, yaitu masuknya spesies tumbuhan baru. Yang keempat, masuknya spesies atau tumbuhan liar sehingga spesies tertentu ini bisa menjadi tersisihkan atau punah. 5. Penebangan hutan yang dapat menyebabkan hutan gundul karena kehilangan tumbuhan dan akhirnya hewan-hewan pun kehilangan tempat tinggal. Aktivitas manusia yang meningkatkan keanekaragaman hayati adalah 1. Reboisasi. Reboisasi ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Adanya tumbuhan berarti memberikan lingkungan yang lebih baik bagi organisme lain. 2. Pembuatan taman kota. Membuat taman kota ini akan memberikan keindahan dan lingkungan yang lebih nyaman serta dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. 3. Pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman usaha yang bertujuan untuk membuat suatu varietas unggul dengan cara melakukan perkebunan silang, menghasilkan variasi baru ataupun meningkatkan keanekaragaman hayati. Terima kasih. Ya, sekarang sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih atas presentasinya semua kelompok. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Nah, pemanfaatan keanekaragaman hayati ini bisa dikelompokkan menjadi berbagai macam aspek ataupun bidang. Ada keanekaragaman hayati ini yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber sandang, sebagai sumber kosmetik, bisa juga dimanfaatkan pada aspek daya dan keagamaan dan sebagai sumber plasma nutfah. Sekarang saya ingin Zahro dan juga bisa untuk menyebutkan pemanfaatan keanekaragaman hayati berdasarkan pengelompokan yang sudah tadi saya jelaskan. Mungkin dari Zahro dulu bisa dimulai. Silakan berpendapat. Saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras yang diperoleh dari tanaman padi, Oryza sativa. Namun di beberapa daerah, makanan pokok penduduk adalah jagung, singkong, ubi jala, talas, atau sapi. Selain kaya akan tanaman penghasil bahan makanan pokok, Indonesia juga kaya akan tanaman penghasil buah dan sayuran. Terdapat sekitar 370 jenis tanaman penghasil sayuran antara lain sawi, kangkung, patu, kacang panjang, buncis, bayam, terong, kol atau kopi, seledri, dan bawang putih. Oke, sudah cukup Zahro? Dan Baik, sekarang silakan bisa untuk memaparkan pendapatnya. plasma nutfah atau sumber daya genetik adalah bagian tumbuhan, hewan atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat setiap organisme yang masih hidup di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia. Organisme yang masih mengandung plasma nutfah berguna untuk merakit varietas tumbuh pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Plasma nutfah akan mempertahankan mutu sifat dari organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya padi lele akan mewariskan sifat puluhan dan rasa enak, serta ubi jalan, bumbu dan buah dukung. Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk Zahro dan juga Disa atas pendapatnya. Ya, pendapatnya itu benar ya. Nah, karena sekarang kita sudah mempelajari materi keanekaragaman hayati seperti yang ada di papan tulis, yaitu tingkatan, ancaman, pelestarian, dan manfaatnya. Sekarang waktunya kita kuis. Nah, di sini Ibu punya permainan yaitu tebak soal.
hafal. Jadi di sini ada nomor dari 1 sampai 8 dan kalian harus menjawab pertanyaan dari ke-8 nomor tersebut dengan cara memilih secara acak karena kalian tidak tahu pertanyaan di dalamnya itu apa. Untuk setiap nomor kalian akan diberi poin 10 dan untuk yang nanti yang nilainya tertinggi akan ibu beri apresiasi dengan memberikan nilai yang lebih bagus dibandingkan teman-teman yang lainnya. Baik anak-anak, kita akan kuis dengan cara mystery box. Jadi kita akan mulai ya. Siapa yang mau mencoba nomor 1? Angkat tangan. Baik, Zaro silahkan. Dengarkan baik-baik ya. Kelompok tumbuhannya merupakan tingkatan satu gen adalah, ini adalah dunia gadis, jadi saya membacakan adresnya. A. Mangga mana lagi? B. Mangga gading. A. Mangga mana lagi? Mangga gading dan mangga manis. B. Jambu, mangga, dan pepaya. C. Kelapa sawit, kelapa gading, dan aren. D. Aren, jambu, dan kelapa sawit. E. Bawang merah, bawang putih, dan bawang daun. Apa jawabannya? Ya, jawabannya mangga mana lagi, mangga gading, dan mangga manis. Jenis mangga mempunyai berbagai variasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam gen yang bervariasi pula. Baik dari segi rasa dan tekstur, setiap variasi itu berbeda-beda. Dan juga segi dari penampilannya juga berbeda. Jadi mangga itu termasuk ke keanekaragaman gen. Lalu soal nomor 2, siapa yang mau mencoba? Silakan, bisa sebutkan 2 ancaman yang dapat menyebabkan punahnya hewan. 1. Berburu hewan langka. 2. Penangkapan hutan. Ya, jawabannya dari Gisa betul. Untuk ancaman yang dapat menyebabkan punahnya hewan itu selain tadi yang disebutkan Gisa, yaitu berburu hewan langka dan penangkapan hutan, bisa juga dengan kegiatan membangun tempat tinggal baru di dalam hutan, sehingga nanti merusak hutan dan flora dan faunanya tidak punya tempat tinggal sehingga terancam punah. Lalu yang keempat juga bisa juga eksploitasi secara berlebihan, karena dengan mengeksploitasi keanekaragaman flora fauna secara berlebihan itu tidak seimbang dengan reproduksi dan pemanfaatannya itu lebih berlebihan di bagian pemanfaatannya, jadi nanti terancam punah. Selanjutnya yang nomor 3 siapa? Saya, Bu. Oh, bisa lagi. Oh, bisa lagi. Silakan. Keanekaragaman jenis atau spesies tertinggi terdapat pada ekosistem. Hutan hujan tropis, Bu. Ya, betul. Hutan hujan tropis. Karena hutan hujan tropis tersebut memiliki variasi spesies terbanyak dibandingkan dengan ekosistem yang lain. Lalu nomor 4 siapa? Yang akan mau menjawab? Anak aku, Bu. Silakan. Soalnya sebutkan ciri-ciri ekosistem air tawar. 1. Dipengaruhi iklim dan cuaca. 2. Suhu bervariasi tingkat rendah. Oke, betul jawabannya. Selain ciri-ciri yang tadi disebutkan, dan ini terdapat ciri-ciri yang lain yaitu salinitas air tawar itu rendah, yaitu di bawah 1% dan penetrasi masuknya cahaya itu kurang jika dibandingkan dengan air laut. Selanjutnya nomor 5 siapa? Silakan Zaro. Organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada komunitas, ekosistem, dan spesies dapat menimbulkan Varietas, Bu. jawabannya varietas. Apakah ada jawaban lain? Saya, Bu. Apa ini? Biodiversitas. Ya, jawaban yang benar yaitu jawabannya ini. Jawabannya Zaro itu masih kurang tepat. Jadi biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan tingkat variasi bentuk kehidupan dalam lingkungan ekosistem biomas spesies atau seluruh planet. Keanekaragaman hayati ini ukuran dari kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati adalah sebagian fungsi dari iklim. Selanjutnya nomor 6 siapa? Saya, Bu. Silakan, Eni. Dengarkan, ini soal pilihan janda. Keanekaragaman jenis dapat terlihat dari adanya perbedaan yang A. Bentuk warna, ukuran, dan penampilan. B. Bentuk warna, jumlah, ukuran, dan faktor pembawa sifat menurut. C. Morfologi dan anatomi. D. Tingkah laku dan gen. E. Morfologi dan tingkah laku. Yang C, Bu, morfologi dan anatomi. Ya betul, jawabannya itu morfologi dan anatomi. Karena keanekaragaman jenis merupakan perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas. Perbedaannya tersebut dapat diperhatikan dan dapat diamati melalui bagian anatomi dan morfologinya. Selanjutnya nomor 7. Aku, Bu. Silakan dari dengarkan baik-baik. Sebutkan upaya dalam menjaga keanekaragaman hayati. 1. Pelestarian hewan secara in situ dan ex situ. Ya. 2. Reboisasi. 3. Pemeliharaan tanaman. Ya betul. Salah satu usaha untuk menjaga keanekaragaman hayati yaitu dengan konservasi atau perlindungan terhadap hewan atau tumbuhan, yaitu dilakukan dengan cara in situ dan juga ex situ, dan macamnya itu tadi sudah disebutkan oleh Hani. Soal terakhir, murid-murid, siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Silakan dengarkan baik-baik. Sebutkan contoh pelestarian secara in situ. 1. Cagar alam. 2. Taman nasional. 3. Suaka marga satwa. Tuh. Untuk yang in situ itu ada cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Karena pelestarian in situ itu pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan pada tempat asli makhluk hidup ataupun habitat makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang karena kuisnya sudah selesai, mungkin kita cukupkan saja untuk pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan juga bisa mengambil manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung ke bagian kesimpulan. Nanti jika kalian ingin bertanya, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp ataupun melalui ketua kelas. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung masuk kesimpulan. Silakan Dani untuk membacakan kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, tingkat
jenis dan tingkat ekosistem. Penurunan keanekaragaman hayati diantaranya disebabkan oleh perusakan dan pemusnahan habitat, masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru pada suatu habitat, pencemaran lingkungan, perubahan iklim global, pesatnya perkembangan industri pertanian dan perkebunan, serta penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Usaha-usaha yang dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ dan ex situ. Keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai sumber pangan, pakan, obat-obatan, kosmetika, kegiatan budaya dan keagamaan, serta sumber plasma mufak. Terima kasih Dani sudah membacakan kesimpulan dari materi yang kita dapatkan hari ini. Mungkin sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan juga keaktifannya anak-anak semua. Sampai berjumpa kembali pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.